Yang saya ingat itu yang kulhuwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yalud, saya yang salah ucapkan, Pak. Walam yalud, walam yalud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arsy Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan arsy Allah kelak insyaallah, di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Kaum muslimin, hari ini saya akan mengomentari sebuah video di mana kesaksian para kadal-kadal yang dikumpulkan oleh Pendeta Yusuf Manupulu, ya, yang dimana mereka acap kali mengaku bahwasanya mereka itu adalah mantan muslim, ya, dan yang pada akhirnya masuk Islam, masuk Kristen, ya, dari Islam murtad lalu masuk Kristen. Nah, dan di sini mereka selalu acap kali pamer kebodohan, ya, tanpa ada rasa malu, ya, tanpa ada rasa punya sikit saja punya rasa takut, ya, padahal mereka itu kan memang kadal dari lahir, dan dimana Islam itu pasti ada tanda-tanda tertentu, ya, jika mana memang pernah muslim pernah Islam itu ada tanda-tanda tertentu di mana dia pasti dapat melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, ya, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang menjadi sebuah bukti tanda, ya, tentang kefasihannya, tentang bacaannya, semua kan dapat kita deteksi dari sana, ya, kebenarannya. Namun di sini acap kali murtadin yang dikumpulkan oleh Pendeta Manupulu ini tidak ada yang sedikit pun menandakan dapat menandakan menjadi sebuah bukti bahasanya mereka itu benar-benar muslim, ya, dari awal mulanya. Tapi sesungguhnya mereka adalah memang benar-benar adalah seorang kadal, ya, kadal-kadal. Di sini yang saya maksud kadal ini adalah kafir dari semenjak lahir ini, ya. Dan acap kali dihadirkan oleh Pendeta Manupulu untuk memikat umat muslim dengan gaya-gaya yang sangat tidak rasional, ya, tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa risau ini, ya, karena mungkin mereka ini terlalu berani oleh karena urat malunya sudah pada putus, saya rasa, ya, karena memang di dalam Islam itu mempunyai kewajiban, ya, ketika kita menjadi seorang muslim ini wajib pandai mengaji. Nah, disinilah tanda-tanda, ya, dan dapat kita deteksi bahwasanya dia itu bukanlah muslim dari semenjak semula. Jadi memang benar-benar kadal. Lain halnya seperti orang-orang muslim yang memang muslim dari semenjak lahir ataupun muslim yang baru, ya, para mu'alaf itu kan pasti mereka ini belajar mengaji. Kita ini pasti belajar mengaji, walaupun mesti terbata-bata, setidak-tidaknya belajarnya itu dengan sungguh-sungguh, dan kaidah-kaidah bacaan itu pasti kita taati, ya. Nah, ini dari kesaksiannya pun sudah tidak rasional, ya, ketika dia mengatakan harokat menjadi rakaat, ini kan sudah ngawur, ya. Artinya betul-betul di sini para pendusta ini betul-betul nyata adanya, penyesat ini betul-betul nyata adanya. Nah, saya juga nanti akan menampilkan bagaimana anak balita, ya, mungkin kira-kira umur 2,5 tahun atau mungkin 3 tahun, anak ini pandai membaca Al-Quran dengan jelas, ya, walaupun memang lidahnya karena memang anak kecil, jadi ya kurang begitu fasih, ya, cadel begitu, ya. Tapi yang jelas itulah sebagai bukti tanda bahwasanya seorang muslim ini memang mempunyai kewajiban untuk membaca Al-Quran, karena itu pun perintah Allah dan juga perintah Nabi, ya, untuk membaca Al-Quran, mencintai keluarga Nabi, ya, terus menyayangi sesama, ya, sama seperti menyayangi
nabi itu. Jadi itu kan di dalam Islam ya, itu maka tidak sah sebagai seorang muslim apabila tidak mengerjakan dari 3 perkara itu ya, membaca Al-Quran, mencintai Nabi dan keluarganya, dan mencintai saudara-saudara muslimnya seperti kita mencintai diri kita sendiri, dan mencintai keluarga kita sendiri, dan mencintai sama seperti mencintai Nabi, kan begitu. Jadi inilah di dalam Islam. Dan sebelum masuk ke video ya, saya akan ucapkan banyak terima kasih kepada para kaum muslimin pendukung channel saya ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan saya pun ucapkan banyak-banyak beribu-ribu maaf sekali jika mana ada perlakuan saya ataupun penerimaan saya terhadap para tamu-tamu channel saya ini saya kurang begitu begitu ramah dalam menyambutnya. Itulah keterbatasan saya selaku seorang manusia yang banyak dosa ya. Jadi ya itulah kekurangan saya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya para kaum muslimin pendukung channel saya nih, barakallah. Saya tetap akan senantiasa mendoakan antum-antum semua, semoga Allah murahkan dari segala urusan, semoga Allah pun murahkan dari segala apa yang antum-antum semua para kaum muslimin munajatkan. Allah murahkan dari segala urusan, Allah murahkan dalam meraih hidup dan penuh keberkahan, penuh kemuliaan insyaallah ya. Itu doa saya. Amin amin Allahumma amin. Barakallah. Nah, tidak akan lama lagi mari kita saksikan kesaksian para kadal-kadal ini ya. Para kafir semenjak lahir ini. Saya minta Tuhan orang Islam yang harus nampak kepada saya. Sholat pertama subuh itu yang nampak di jendela saya sebelah kiri. Sebelah kiri. Itu yang nampak kepada saya adalah mahkota duri yang ada di kepala Tuhan Yesus. Saya tidak tahu apa maksud itu. Tapi ya saya pikir mungkin ada cahaya, mungkin lampu dari luar, kemudian ada pohon-pohon yang berduri, mungkin bisa saja memberikan cahaya dan masuk ke jendela saya sebelah kiri. Malam pertama saya belum tersentuh, subuh pertama belum tersentuh. Subuh kedua itu makin, jadi dia bukan setiap malamnya, jadi 3 minggu itu berturut-turut. Jadi dia kadang datang hari Senin, bisa juga datang Jumat. Jadi tidak tergantung harinya. Pertama kali saya melihat, wah ini aneh, ada apa gitu. Waktu habis saya sholat subuh, saya sholat sunnah habis, saya lihat, kok nggak ada pohon yang berduri dan ada cahaya memantulkan pohon itu. Oke, minggu berikut muncul. Itu membuat saya jadi penasaran. Ini kayaknya ada sesuatu. Saya jadi Saya jadi penasaran. Apa maksudnya? Saya jadi penasaran. Apa maksudnya? Ya. Jadi minggu kedua itu menjadi pertanyaan buat saya, ada apa? Jujur Bapak Ibu, tadi seperti apa yang saya katakan bahwa saya sudah lupa semua ajaran Kristen. Karena saya begitu cepat dan itu ditargetkan dalam 7 bulan, itu tidak mudah. Untuk bisa baca Al-Quran, menguasai Iqra 1-6, dan bisa membaca Al-Quran dengan syair, dengan mengikuti rokaat yang sesuai rokaatnya. Dan itu bagi saya tidak mudah. Dan dalam perjalanan saya juga mengikuti lomba MTQ Al-Quran, juga pernah sempat juara. Ya. Nah, lanjut di dalam penglihatan. Nah, malam ketiga atau subuh ketiga, minggu ketiga, itu bukan hanya duri, mahkota duri yang ada di kepala Tuhan Yesus yang kelihatan. Ya. Tapi saya melihat pribadi itu datang dan memeluk saya dari belakang. Saya merasakan malam itu, pagi itu begitu hangat, begitu adem dan mulianya tempat itu. Tempat di mana saya sholat. Dan Bapak Ibu, saya menangis dengan menjerit. Saya nggak tahu masalah saya apa. Saya nangis, saya jadi-jadinya nangis.
Saya nggak bisa teriak. Kalau saya teriak, ustadz saya datang dan dia akan bertanya. Saya cuman nangis dalam hati, air mata keluar mengalir. Dan pribadi itu akhirnya meninggalkan pelukan dari itu dan dia menghadap sekarang di depan saya. Jujur saya tidak melihat, saya hanya melihat rambutnya gondrong, tapi saya tidak bisa melihat wajahnya karena wajahnya penuh kemuliaan. Dan saya belum melihat cahaya itu begitu terang sangat. Dan cahaya itu memantul ke wajah saya dan jujur sejak itu saya rebah. Selamat malam Pak Cabe. Selamat malam. Malam Pak. Malam. Oke, saya langsung ke Bapak narasumber. Silakan. Ya, selamat malam Pak. Saya ingin menandaskan sebelum saya bertanya. Baik Pak. Apakah benar Bapak pernah Muslim, artinya pernah masuk Islam? Ya, seperti kesaksian tadi saya Pak. Nah, ketika dibawa ke Jakarta itu di pesantren ya Pak ya? Iya Pak. Itu pesantren apa namanya dan alamatnya mana Pak? Kalau hal ini mungkin saya tidak bisa sebut Pak. Ya, karena saya rasa kalau Bapak mungkin menanyakan inti dari kesaksian saya, ya mungkin saya bisa sampaikan. Oke lah, kalau itu keberatan saya alihkan ke pertanyaan yang lain. Tadi di awal kesaksian Bapak membaca surat Anas. Saya salah dengar atau Bapak yang salah ucap Pak? Apa benar Bapak tadi membaca surat Anas Pak? Iya Pak, bagaimana Pak? Oh, bisa diulang sebentar Pak? Kok Anas sekali ya, saya mendengarnya. Yang saya ingat itu yang kulhu huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, saya yang salah ucapkan Pak. Maaf. Saya salah ucapkan Pak. Ya, betul Pak. Bukan surat Anas ya? Bukan surat Anas, betul. Maaf Pak. Oke. Terus tadi juga dikatakan Bapak pernah mengikuti lomba MTQ dan juga dapat juara. Itu di mana Pak? Ya waktu itu di kampung kami Pak. Kan kita diberikan penghargaan tuh di Halmahera Selatan. Nah, coba Pak, dalam MTQ atau musabaqah tilawatul Quran itu tidak asal melakukan, tapi ada lagu-lagu wajib yang harus dikuasai oleh peserta. Ada 7 lagu wajib yang harus dikuasai peserta. Tolong sebutkan 3 saja Pak, 3 lagu wajib dari MTQ yang diwajibkan atau lagu standar yang harus dikuasai oleh peserta MTQ. Iya Pak. Jadi gini, waktu perlombaan itu mungkin ya bagi perlombaan ini maksudnya satu penghargaan untuk kami yang baru Islam. Jadi bukan lagu. Saya ini hanya bisa lomba ajan dan juga beberapa baca Al-Quran. Nah, jadi ini hanya sebagai penghargaan sebetulnya, mendorong supaya kita ini giat gitu dalam Islam. Saya jujur sama sekali, saya dulu suka sekali lagu-lagu nasyid, raihan, tapi saya nggak tahu tuh lagu-lagu yang wajib yang Bapak maksud itu, Pak. Ya, meskipun nasyid ataupun qiraah, dalam arti kalau nasyid itu semacam sebetulnya lagu biasa. Ya, betul. Qiraah itu ayat-ayat Al-Quran yang dilakukan. Tetapi kedua-duanya, baik nasyid maupun qiraah, itu ada lagu-lagu standar yang itu ada satu lagu yang saya masih ingat sampai hari ini. Ada satu lagu ya Pak ya. Itu lagunya kalau orang pergi naik haji itu ya. Labbaik kaulah, labbaik, labbaik kaulah, la syarikalah, innal hamda wa ni'matan laka wa mul la syarikalah. Itu yang saya ingat sih Pak. Lagu-lagu. Saya sebetulnya banyak juga lagu-lagu raihan, nasyid yang saya suka. Tapi setelah saya sudah di Kristen, Bapak,
saya sudah banyak melupakan, sudah tidak lagi saya menghafalnya, Pak. Ya, tidak tahu. Intinya begini, Bapak tidak tahu ya lagu-lagu wajib untuk MTQ. Ya, Itu betul, tidak tahu. betul. Saya tidak tahu, Pak. Ya. Ya, baik. Cukup saya rasa kalau memang tidak tahu, tidak harus kita paksakan karena memang Bapak tidak tahu. Ya, ya, Pak. Ya, makasih, Pak. Terus Bapak tadi kan di pesantren, Ya. terus sudah sampai Iqra sudah selesai ya? Ya, Iqra 6 sudah selesai, Pak. Tapi saya tadi mendengar Bapak membaca Al-Baqarah kayak membaca Latin ya, bunyinya kok nggak seperti kayak membaca Arabnya. Al-Baqarah 1 sampai 5, Pak. Ya, coba bisa bilang sebentar, Pak. Saya dengarnya kayak Bapak membaca Latinnya. Oh ya, oke. Alif Lam Mim. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minu. Bisa ya, Pak ya? Iya, betul bunyinya memang begitu. Cuman itu suara bacaan Latinnya kan dalam Al-Qur'an itu ada tulisan Arab, ada tulisan Latin dan ada arti. Oh iya, ada tanda-tandanya, Pak ya. Ada tanda-tanda. Ya, Pak, saya nggak tahu ya. Ini setelah saya Kristen memang ayat ini masih saya hafal. Ya, saya tahu ini ayat ini juga mengandung kebenaran ya, Pak ya. Jadi saya dari berapa surat yang saya tahu, misalnya yang masih saya ingat tuh ayat 1 sampai 5, terus surat misalnya Robinas itu saya sudah lupa, cuma yang tadi kulhu itu saya masih ingat. Tapi sebagian saya sudah nggak ingat lagi, Pak. Ya, begini agar juga pendengar, saya di sini juga banyak yang Muslim. Saya luruskan baca Bapak tadi tentang Al-Baqarah itu ya. Itu Bapak kan membaca Alif Lam Mim Dalikal kitabul la raiba fihi. Itu mestinya kalau berhenti fihi gitu. Iya, betul, berhenti, betul. Langsung hudal lil mutakin, bukan di hudal lil mutakin. Kalau Bapak membaca di hudal lil mutakin itu kelihatan sekali kalau Bapak yang Bapak baca itu Latinnya, bukan Arabnya gitu loh. Betul. Iya, Pak. Ya. Betul, Pak. Ya, makasih, Pak, atas koreksinya, Pak. Agar soalnya di channel ini yang nonton juga mungkin juga banyak, agar tidak salah persepsi saja, Pak. Terima kasih Pak atas diskusi komunikatif untuk diajak diskusi. Saya senang dan kepada Pak Yusuf juga terima kasih waktunya, Pak. Waktu saya Terima kasih Pak Cabe. Nah, demikian tadi ya sebuah kesaksian-kesaksian yang dikumpulkan ataupun dilakukan oleh Pendeta Manupulu yang penuh dengan kedustaan ya. Sangat nyata sekali, sangat nampak sekali bahwasanya mereka itu memang benar-benar adalah seorang kadal, dan itu pun sebenarnya video tentang kesaksian itu panjang ya. Ketika Pendeta Manupulu mengatakan dia adalah Muslim ya, dari semenjak lahir, tapi
salah, skenarionya ini salah. Ternyata dia juga memang Kristen dari semenjak lahir, dan dia juga dibesarkan di lingkungan Kristen dan di keluarga Kristen. Nah, ini dari situ, dan ini sebenarnya videonya panjang ya, bahasanya dia katanya pernah disiapkan untuk menjadi teroris ketika di dalam Islam. Ini nauzubillah min zalik, memang benar-benar tukang fitnah, pemfitnah ya kaum kafir ini. Jadi beda sekali ya dengan video yang terakhir ini, bahwasanya ada anak balita mampu membaca ayat-ayat Al-Quran dengan begitu jelasnya dan fasihnya ya, walaupun cadel gitu ya, tapi nampak bahasanya itulah menjadi sebuah bukti tanda bahwasanya dalam Islam itu mesti wajib mengaji ya kan, dan mesti pandai kan begitu. Jadi jelas apa yang dilakukan oleh Pendeta Manupulu semuanya dusta besar, dan sesungguhnya mereka lah penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Itu jelas ya, karena seorang pendusta ini wajib masuk neraka, dan kafir itu pun wajib masuk neraka, apalagi membuat kedustaan-kedustaan dengan fitnah-fitnah yang dilontarkan dari lesannya bagi agama lain ya, menuduh bahasanya Islam itu adalah dalang dari segala teroris ini tadi, yang menyiapkan umat Islam itu sendiri untuk menjadi teroris, untuk membunuh umat lain. Itu sudah fitnah keji ya. Jadi kita dari sini semakin menambah keimanan kita oleh karena kesaksian bodong ini ya, oleh para kadal-kadal ini. Jadi kita semakin bertambah keyakinan kita akan kebenaran kita, kebenaran agama kita di dalam Islam ini. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan kaum muslimin ya. Lain waktu kita akan sambung balik dan kita akan berikan kabar-kabar seputar bagaimana kisah para murtadin ya, ataupun apologet Kristen yang acap kali menyudutkan Islam tanpa ada rasa malu, tanpa ada ilmu ya. Demikian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.